kandhani sampean. Gak iso dinengno iki. Aku lo ngawal kasus dari 2020. Vanessa Angel apa? Maju terus aku. Sampai terakhir ini kan kasusnya kan Nikita Mirzani. Terus habis Nikita Mirzani itu yang paling lama ya. Sebelum Nikita Mirzani itu setahun lebih tuh Novi Pratiwi. Terus Nikita Mirzani juga setahun. Sama ini. Sama apa lagi yang tak kawal coba? Kalian inget nggak? Oh, lali yo. Oke. Duh, kakean kasus aku. Iyo Inaro insang ikan sapu-sapu itu juga jangan dilupakan ya. Masih belum selesai loh. Sebentar sabun ini sebentar, nanti aku cuci muka. Tapi ini kita udah janji udah ditungguin sama yang lainnya juga. Sebentar ya Rek. Tak puterin dulu. Hai dia Slim. Ini loh saya tentang si Resa ini. Itu. Nah, coba nanti kalau memang ada yang agak sedikit bingung terkait dengan permasalahan mulai dari awal sampai dari terakhir, sudah saya jelaskan di sini pun nggak masalah. Nah, dan Resa itu yang perlu publik tahu nih, banyak sebetulnya penindasan secara psikis itu yang dialami anak ini sudah mulai kecil, Mr. Ji. Jadi sangat diskriminatif perlakuannya orang tuanya itu ini ya, maksudnya keluarga besarnya Emilia Contessa ya. Makan saja lo Mr. Ji, nggak boleh duduk di meja makan. Makan itu harus di depan kamarnya ART. Depan kamar ART. Duduk saja nggak boleh di tempat depan kamar ART. Opo nggak? Sik yo. Sampean rungokno sik. Tidurnya harus di bawah. Akhirnya 2001 atau 2002 Pak? 2002 ya? Nih. Iya. Oke teman-teman, jadi matching ya teman-teman. Ngawal kasus itu insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak cuma kasus dari orang-orang yang punya nama. Aku pernah ngawal kasus juga Agus. Tahu kan Agus Buntul. Aku kawal kasus Agus Buntul. Korban-korbannya itu yang cewek-cewek yang udah kayak dihipnotis sama dia. Itu kan dikirain kan cewek-cewek yang ngerjain dia. Itu aja tak kawal loh itu. Tak kawal itu. Lupa ya kalian ya. Yang gak punya tangan itu loh. Ingat gak? Itu kan tak kawal itu. Terus yang di ibu-ibu Korea. Yang suaminya orang Singapura. Suaminya sama penyanyi gak jelas. Babysitter gak jelas. Asisten perusahaan gak jelas yang gak iso bahasa Inggris. Terus bawa-bawa bayinya. Pe ibunya pe nuangis. Emmy namanya. Emmy Korea. Itu kan tak kawal itu. Bukan cuma artis atau orang terkenal yang tak kawal. Ya, yang saya suka, yang saya rasa ada rasa nyes di sini itu yang tak kawal. Gitu ngerti nggak? Ingat toh, inget kan kalian ini baru kembali lagi nih ingetanku saking banyaknya. Kasus-kasus yang memang bukan juga orang terkenal, lah, yang orang nggak, ya, yang nggak tak kenal aja bisa tak kawal kok, apalagi yang aku kenal. Mateng gue. Yang nggak kenal aja bisa tak kawal, nggak pakai duit. Apa mana yang kenal sama aku? Mateng gue. Yang orang Korea itu balik ke negaranya itu kena itu cowoknya, lakinya itu. Singapura nggak main-main guys. Bisa dimiskinkan kamu bikin kasus begitu. Emangnya kayak kita. Habis itu. Bunda ini sama kayak aku. Oke, dengerin lagi ya. Dengerin ya. Kasihan Bu Rati. Iya. Makanya orang mikir, ngapain kamu dapat duit ya? Duit apa? Ini memang kerjaan saya. Insya Allah Gusti Allah yang ganti. Gitu loh. Sambil kamu juga terhibur toh. Belum aku, terhibur nggak? Alhamdulillah. Duwe wis akeh yo alhamdulillah.
Sabun mak, yuk, sabun ya, sambil kita dengarkan ini. Dengerin, 2002 lahirlah dengerin. Reza. Terhibur. 2002 jejak digital Denada ada di rumah sakit, jadi matching teman-teman. Tetapi KTP-nya Reza saat ini tertulis ya 2001. Begitu ya Bang Ronald ya? Ya, karena untuk kepentingan apa tuh tadi umur ya, untuk mungkin KTP-nya di 2001, lahirnya di 2002 sebenarnya dimajuin biasa ya, gitu kan? Begini. Saya pernah mendengarkan dari percakapan Bang Ronald. Sebelum Reza ada saja, saya sudah pacaran sama Mbak Putri. Benarkah demikian Bang Ronald? Betul. Potong 4 sabunnya, pakai ya. Jadi begini, ya alhamdulillah ya. Kalau soal lahir itu tahun berapa dan tahun berapa itu kan sudah nggak perlu lagi dibuktikan. Kemarin saya pikir itu akan dijadikan sebagai dasar oleh Denada untuk menganulir. Iya, gitu. oke. Tapi Public figure terkait dengan Reza Bang. Iya. siap. Nah, jadi tidak ada perintah untuk saya bersuara begini, namun demikian karena ini masalah, jadi saya terus bersuara dan teman-teman juga tahu kalau ada persoalan sosial itu pasti saya meramaikan di media sosial, begitu Bang? Yes. Iya, siap. Ya. Pertama kali saya ingin Bang Maksi yang bertanya kepada Bang Ronald. Silakan Bang Maksi. Baik, terima kasih Mr. G, Bang Ronald, ya salam kenal. Siap. Yang pertama saya mau sampaikan begini, memang dari awal udah ada seminggu lebih Mr. G, 2 minggu gitu apa, kurang lebih ya kita diskusi ini. 2 mingguan lah. Saya sepakat seperti yang Mr. G bilang sampaikan tadi bahwa memang kami melihat dari sisi kemanusiaan, hati nurani. Jadi walaupun mungkin ada yang menyatakan ini kurang kerjaan saya dengan Mr. G, gitu Mr. G. Tapi kita abaikan itu karena kita di sini kebetulan Mr. G suka membahas masalah-masalah yang kira-kira Ini pengacaranya Reza ya, ketidakbenaran. lagi live, tapi ini suaranya Sehingga kita bicara salah satu pengacara, pemerhati masalah sosial. sendiri. Oke, Bang Ronald. Oke. Ini Bang Ronald, Jadi pengacara sekaligus memang kadang kakak angkat. kami diminta oleh media infotainment ya. Beberapa kali saya tolak dan baru kemarin saya akhirnya mau menjadi narasumber. Ya kami hanya bisa bicara memang berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Contoh yang 10 hari, kemudian 24 tahun ditutup rapat. Lalu kemudian faktanya juga pas mediasi juga nggak mau hadir. Nggak mau hadir Dan mediasi. ketika katakan sudah ditekan oleh netizen, warganet, maka Denada Iya kakak dengan ipar, sangat terpaksa akhirnya dia berbicara di media. nikah sama kakak angkat, Dan itu kakak pun ipar angkat. Reza sendiri menyatakan belum mengena di hati ya, begitu ya Bang Ronald ya. Iya. Dengerin ya Saya guys. jujur saya mengimbau di media semalam, anak media, kita mengimbau kalau bisa secepatnya Denada ini Bertemu. harus mengambil keputusan untuk merespon akan apa yang dimau oleh Reza lah, katakanlah kita bicara Reza. Nah, kalaupun dia nggak mau, ini kan pilihan, Bang Ronald ya, pilihan daripada Denada. Bahkan ini kami berani mengatakan karena kita ikutin dengan misteri 2 minggu ya, saya berani mengatakan di media bahwa ini adalah pilihan Denada. Iya. Berdasarkan fakta-fakta, pilihan Denada untuk akhirnya masalah ini muncul di publik, jadi viral. Benar. Gitu Bang Ronald ya. Benar. Itu jadi kami dengan Misteri saat ini memang kita bicara berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kalaupun ada isu-isu yang berkembang, kami tidak bahas memang. Ya. Seperti yang disampaikan ada mantan istri yang mengaku-ngaku dan segala macam, kemudian orang luar Riko bicara. Kami lebih fokus ke bagaimana Denada harus membuktikan ucapan yang disampaikan di media, kemudian secara langsung dia bertemu bertemu dengan Reza dan dia menyatakan secara langsung. Boro-boro langsung, orang dia tulis-tulis doang. Klarifikasinya di akun ibu yang meninggal. Karena memang
fakta aja, kita berdasarkan fakta. Demikian Bang Ronald. Izin ya, Mr. Ji ya. Saya menjawab ya, ya. Sebetulnya kan Dinada ini kan sampai kapan mau sembunyi kan? Itu kan yang sangat saya saya sayangkan itu, bagaimanapun dia kan harus store muka kan istilahnya kan, karena ini masalahnya masalah pribadi. Saya juga nggak terlalu berharap kalau memang ada potensial loss itu yang nantinya sampai dia yang saat ini sudah menjadi aktor loss diboikot di beberapa stasiun TV, itu kan dosa bagi saya. Nah, cuma dia ini kurang tahu soal adab, itu makanya yang saya ajarkan kan, soal permohonan maaf kemarin itu dan termasuk pengakuan ya, pengakuan itu kan diberikan itu kan ya gimana sih anak ini mau ketemu ibunya sih masa hanya dengar suaranya kan gimana Pak? Padahal kan yang diminta itu kan sebetulnya kan pelukan yang hangat, perasaannya bisa keluar, oh ini anak saya yang jumpa, yang tidak pernah duduk meja dalam waktu 2 menit aja nggak pernah. Gila. Nah, cuma kemarin itu yang fokus itu, yang salah fokus oleh beberapa netizen itu dipikir itu yang trigger saya soal pengakuannya Reza. Sebenarnya bukan itu aja. Kan saya kan sudah beberapa kali kan di dalam podcast dan beberapa konversi pers itu bahwa yang men-trigger saya itu karena Dinada ini tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua. Betul. Di mana kasus yang namanya mertua saya ini kan pengganti orang tuanya kan, satu-satunya yang masih hidup di muka bumi ini kan. Nggak nganggep sama sekali. Itu yang harus Dinada dengar itu. Nah, dan kalau memang Dinada itu nggak mau store muka, saya bisa memaksa melalui jalur pidana, bisa saya. Betul, dengerin woi. Kita berbicara tentang aspek perdata ini kan nggak harus kan tergugat itu hadir kan. Itu loh. Tetapi kalau di pemeriksaan penyidikan itu harus kan begitu. Ya, nah, jangan sampai saya memaksa kerana sana. Kalau kerana sana saya paksa nanti, tambah lagi nanti ada risiko hukum yang harus dia tempuh kan itu kan. Apalagi kemarin yang saya agak sedikit salut itu kepada adik saya yang itu udah rekaman. Juga memberikan sedikit Dengerin aja, udah rekaman. dan soal aspek pidananya itu kan. Rekaman live. Iya. Nah, kalau semuanya nanti dia nggak mau menghadiri pemeriksaan di persidangan. Nah, kemarin potensi saya, kalau dia nanti tidak mengakui, ya alhamdulillah kemarin mengakui, kalau tidak mengaku saya paksa tes DNA. Nah, tapi kapasitas hakim perdata itu kan nggak punya kewenangan untuk melakukan pemaksaan terhadap tergugat ini untuk melakukan tes DNA. Mau saya sikat obstruction of justice, gitu kan? Ketika dia menghalang-halangi pemeriksaan di pengadilan itu untuk menyediakan alat bukti, ternyata dia mengakui. Nah, sekarang kan tinggal masalah penelantaran anaknya nanti yang tak sikat itu nanti. Iya benar, penelantaran Nah, anak. itu makanya jangan sampai saya nanti jalan ke arah sana. Betul Gitu Mas, loh. betul Maksud Mas. saya, ayolah yang namanya ibu ini masa nggak ketemu anaknya. Terus yang kedua, dia harus juga minta maaf kalau masalah kepada orang tuanya. Selesai. Masalah angka itu kan sebetulnya kan itu bukan bukan tujuan saya yang primer. Karena apa? Karena konstruksi rahmat adat itu kan memang harus ada kerugian itu kausalitasnya itu. Betul. Kalau tuntutan perdata harus ada kerugian. Betul saya. Betul. Itu makanya kalau beberapa netizen itu ada yang berpandangan bahwa yuk cari uang ya, cari duit ya. Enggak. Saya hanya minta penghormatan terhadap orang tua saya. Bayangkan Mr. Ji, tiba-tiba didatangi sama polisi berseragam sampai berjantungan ibu saya ini. Itu. Nah, coba nanti kalau memang ada yang agak sedikit bingung terkait dengan permasalahan mulai dari awal sampai dari terakhir, sudah saya jelaskan di sini pun nggak masalah. Nah, dan resa itu yang perlu publik tahu nih, banyak sebetulnya penindasan secara psikis itu yang dialami anak ini sudah mulai kecil misalnya. Jadi sangat diskriminatif perlakuannya orang tua itu ini ya, maksudnya keluarga besarnya Indonesia ya. Makan saja loh Mr. Ji, nggak boleh duduk di meja makan. Makan itu harus di depan kamarnya ART, bayangkan. Duduk saja nggak boleh di tempat tidurnya, harus duduk di bawah ketika main video game. Jahat Coba banget sih. bayangkan, anggap aja lah ini anaknya lah. Coba gimana caranya rasanya Dinada itu ketika anaknya itu diperlakukan begitu dengan neneknya. Bayangkanlah, kita ini kan manusia kan, gitu loh. Begitu Bang semuanya. Ada lagi yang baik saya. Siap Mr. Ji, siap. Tanya, nanti gantian nanti ini. Saya ingin tahu, Bang Ronald. Ya. Itu kan Bang Ronald, adanya Reza itu Bang Ronald belum menjadi keluarga ya, masih pacaran ya. Tadi saya sudah tanya sama Ibu Farah,
itu sebenarnya tahun 2002 atau tahun 2001, Bang? Begini, itu kan Lahirnya Reza. ya izin ya. Saya pacaran tuh mulai dari 2001 sebenarnya. Karena kepentingan keluarnya KTP-nya Reza itu kan baru terbit ketika kita sudah ngurus akte sorry dia pencantuman lahir tanda lahir itu kan sebenarnya kan mengikuti akte ya. Aktenya ini bisa kita urus satu tahun kemudian. Jadi Reza itu tahun 2001. Gitu loh. Jadi saya pas pacaran itu Reza itu baru diserahkan ke Banyuwangi. Jadi saya itu pacaran itu seneng gendong si bayi ini karena ini kesayangan istri saya, Mas Rich. Ih kasihan ya Allah. Jadi 2001, tepatnya di KTP lahirnya 2001 atau 2002, Bang? 2002. Oh, 2002 ya. Iya. 2002. Oke, teman-teman, jadi matching ya teman-teman. 2002 lahirlah Reza. 2002 jejak digital Iya. Denada ada di rumah sakit, jadi matching teman-teman. Tetapi KTP-nya Reza saat ini tertulis ya 2001. Begitu ya Bang Ronald ya? Ya. Begini. Saya pernah mendengarkan dari percakapan Bang Ronald. Sebelum Reza ada saja saya sudah pacaran sama Mbak Putri. Benarkah demikian Bang Ronald? Betul. Ya silakan. Jadi begini, ya alhamdulillah ya. Kalau soal lahir itu tahun berapa dan tahun berapa itu kan sudah nggak perlu lagi dibuktikan. Kemarin saya pikir itu akan dijadikan sebagai dasar oleh Denada untuk menganulir, gitu loh. Tapi ternyata ketika ada pengakuan, nah fakta itu nggak usah dibuktikan lah. Kayak itu kan sudah membantu saya untuk apa? Untuk mengemas salah satu petitum saya nggak perlu dibuktikan karena sudah ada pengakuan kan secara langsung kan itu kan. Nah, cuma nanti kan satu persatu ini, nanti tinggal masalah keterangannya Denada bahwa dia juga sudah pernah menafkahi, juga dia sudah memberikan curahan kasih sayang sama dengan anaknya. Itu nanti saya bedah satu persatu. Mana? Itu Bohong makanya itu. Kemarin itu keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Denada ini kan asal bunyi saja kan, fakta aja dia nggak tahu kok. Iya. Kan begitu kan. Ya. Konsep mencurahkan saja dia nggak tahu. Jadi kalau konsep mencurahkan itu kalau kita berbicara tentang linguistik ya, tata bahasa, secara terminologi itu apa mencurahkan itu? Mencurahkan itu melimpahkan segala sesuatu, ya, including di dalamnya itu perasaan, kasih sayang, perhatian. Yang sama katanya dengan adiknya. Fotonya Reza aja nggak pernah ada itu di medsosnya Denada itu. Boro-boro. Iya. Yang saya sayangkan begini, Mr. J, jangan you asal bunyi ya, kemudian itu malah justru menyakiti perasaan si anak ini, si Reza. Dia saja nggak merasa menerima itu, kan begitu kan? Iya. Menerima mobil lah, menerima rumah lah. Bayangkan kemarin ini saya ditunggu ini sama beberapa teman-teman pers ini di Jakarta ini, sama di Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi terkait klarifikasi yang diberikan oleh Muhammad. Bahwa Muhammad sampai sekarang mencicil. Ini mau saya keluarkan somasinya itu. Reza itu disomasi sama Muhammad itu. Kurang ajar. Sama mama itu. Disomasi untuk menyerahkan mobil itu. Ya Allah. Dan kalau nggak diserahkan dalam waktu yang singkat itu, dia akan mengambil langkah-langkah ya, baik upaya pidana dan perdata. Bayangkan somasinya bunyinya begitu. Ya memang klausul itu klausul baku ya soal itu ya. Tetapi kan kurang ajar. Konsep katanya memberikan mobil itu kan jadi nggak pernah ada. Dia sendiri kan membuktikan itu, makanya mau tak gerus sama saya itu. Aduh, sikat mas. Itu makanya aduh. Sikat mas. Karena sakit saya ini ya. Beberapa hari ini Mr. J jadi nggak pernah tampil di kawan-kawan media pers kemarin untuk mengklarifikasi itu, dan kebetulan partner saya ini salah satu adinda saya ini bapaknya kemarin itu habis jatuh dan koma, itu makanya saya sempat menghilang ini. Oke, Mas Ronald buruan balik lagi mas. Begitu Mr. J. Oke. Oh, pantesan ngilang, tak cari-cari mana. Pertanyaan, mungkin Bang Leon dulu. Silakan Bang Leon. Masak mie. Pertanyaan, ilmunya Mas Ronald itu udah dicurahkan semua ke saya, Mr. Z. Mau? Ingat, ini Mau nggak? TikTok Bang. Saya mendengar aja, Mr. Z. Kompornya Samono ya guys. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi sudah urut tadi. Saya juga sempat Mau dong katanya. dari Bu Farah Sama kompornya ya. bahwa Putri, yaitu istri Bang Ronald, itu sempat
pindah dari rumah Ibu Kontesa almarhum ke rumahnya Ibu Farah. Nih tuh kayak gini nih. Tiba-tiba itu. Kompornya bisa buat ngerebus. Tetapi Ibu Ratih tidak menyampaikan secara detail masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Putri. Putri itu ada apa tiba-tiba ke rumahnya Ibu Farah. Sementara Bu Ratih sendiri juga nggak menyampaikan secara detail. Pokoknya mau pindah ke situ ya. Sementara ya, akhirnya 1 tahun tuh ada di Jakarta di rumahnya Bu Farah. Benarkah demikian, Bang Ronald? Begini ya, itu makanya kan gini kan. Jadi di pengadilan, izin ya Mr. Ji ya, di pengadilan saya ini kan ada asas namanya audi et alteram partem. Audi et alteram partem itu pengadilan ini kan memberikan kesempatan yang sama kan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapat. Istilahnya apa? Melakukan klarifikasi. Itu yang saya inginkan itu kalau semuanya kita duduk satu meja di forum itu. Jadi enak nanti bahas, apalagi harus ada kuasa hukumnya dari Nada semuanya ya kan. Soal itu, nah, kalau soal istri saya itu pernah mau ditembak. Untungnya pada waktu itu masih belum kenal saya. Kalau kenal saya kejar orangnya sampai ke liang kubur itu gitu loh. Karena beneran Mr. Ji, kita ini kan ya itu kan kewajiban kewajiban suami kan untuk melindungi istri itu kan. Saya dulu itu ketika pacaran tuh sudah tahu. Ya mohon maaf, adik saya Leo ini kan memang ini anak yang tahu adab, makanya kecerdasannya luar biasa kan itu melekatkan. Jadi dia tidak pernah apa ya, saya didik wong saya ini kalau pintar sama dia, cuman dia ini dulu tuh memang kenal sama saya itu sudah lama sekali itu loh. Dengan istri saya juga kenal ini Leo ini, nah, cuma secara faktual kan nggak tahu kalau ternyata di balik kehidupan saya ini ada aib yang tersembunyi yang kemudian ya diflorkan menjadi konsumsi publik sampai hari ini. Kalau soal Ibu Farah itu memang iya itu karena dulu itu kan kasihan Mr. Ji, kasihan si anak ini kan mau itu makanya konsep penantaran anak itu tidak pernah ada Mr. Ji. Yang pernah ada itu pembuat. Jadi frasa yang saya pakai ini agak sedikit lebih apa ya, lebih sadis lah ya kalau kita berbicara tentang ya. Iya kan? Iya. Ya kalau semuanya penantaran itu masih ada pengakuan Mr. Ji. Ini pembuat yang baru diakui kan beberapa hari yang lalu baru diakui. Ngajar emang. Ya sekarang 24 tahun. Setelah saya gerus ya kan di pers gitu loh. Nah, sedangkan saya keluarkan di pers itu pun bukan inisiasi saya, itu juga permintaan dari adiknya namanya Riko, yang ketika kita adakan persuasi ya, Riko ini menantang. Ya sudahlah kalau gitu, silakan aja lah, dia bukan pejabat loh. Gimana? Ya karena saya ini ya sudah, ya saya penuhi dengan Riko itu. Cuma yang perlu diingat mereka ini kan begini, bukan pejabat, bukan hanya pejabat ya. Yang namanya artis ini kan agak sedikit alergi ya dengan namanya karakter assassination. Ini saya bukan dalam koridor untuk melakukan karakter assassination dan benar tidak. Tetapi yang mau apa? Yang menilai itu netizen. Saya nggak punya kapasitas untuk menilai itu. Ternyata apa? Ternyata kalau kita berbicara tentang morality effect, luar biasa efeknya karena bisa buat. Di sisi lain, dia membangun framing bahwa dia seakan-akan menjadi ibu peri. Itu kan yang menjadi gelitik di hati saya ini. Saya juga tahu kalau ibunya ini, kalau boleh mau ngomong ya, wah ini nggak bisa bertanggung jawab namanya ini. Jadi kalau saya berbicara tentang konsepnya Dinada itu sebetulnya kapasitasnya sebagai penyanyi ya, memang iya meskipun lagunya kurang bagus ya kalau saya dengar ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang artis, mungkin aktris yang cocok itu loh, yang cocok aktris itu. Kenapa? Dramatisasi yang dia buat ini sayangnya ini dampaknya akibatnya menjadi ironi. Tapi gitu. kita nggak suka acting mas. Biarpun saya artis nggak suka acting. Acting di kehidupan nyata enggak. Itu memang karena nutupin aja bahwa ini kan pencitraan. kita ini kan fakta apa yang saya lihat, apa yang kita dengar. Matiin teman-teman juga para netizen yang ada di sini itu melihatnya dari apa yang disampaikan Bang Ronald, Reza, sama Bu Ratih di sebuah podcast di sana di Bang Densu itu. Nah sejak awal itu Bang, langsung saya berkomunikasi dengan Bang Leon dan Bang Leon menyampaikan bahwa itu Ronald itu teman saya, abang saya. Dia sampaikan seperti itu.
Bang Ronald. Jadi dari awal tuh saya sudah tahu Bang Ronald tuh kakaknya Bang Leon, begitu. Oh. Bang Ronald. Iya memang. Saya lama kerja dengan adik saya. Makanya kan saya bilang, dengan adik saya namanya Leo ini, kita ini meskipun tidak punya ibu yang sama, tapi punya bapak yang sama secara akademis ya. Ya, secara akademis. Iya. Lama saya kerja dengan beliau ini, gitu loh. Nah, itu loh. Ini ada lagi nih satu ini, apa namanya? Kalau saya lihat dari komentar netizen ini soal mobil itu ya. Ya gimana Mas? Kan mobil berulang-ulang kan ditanyakan itu mobil itu sampai sekarang saya bayar katanya si Muhammad. Si Muhammad. Dan DP itu yang diberikan itu 109. Iya, gimana tuh Nah, Mas? besok ini saya mau klarifikasi untuk isu yang pertama yang sampai sekarang dibayar itu kan baru ada masalah ini baru dibayar Mr. J karena dia kan ketakutan akhirnya kan dibayarkan. Pertanyaannya rasio logisnya ya yang harus dia tunjukkan itu bagaimana you bisa mematakan konsekuensi ketika you buat apa namanya somasi. Tujuan kamu mensomasi itu apa? Kurang Itu ajar. terkait mobil itu. Gitu loh, karena adiknya itu dulu nggak mau bayar karena dia juga bukan orang yang bertanggung jawab ya kalau saya lihat ya yang harus bertanggung jawab kan sebetulnya Si kakaknya. ada. Cuma yang saya sayangkan ketika saya ajak komunikasi secara kekeluargaan itu ya makanya saya adakan persuasi kepada dia, Bang ini kan sebenarnya keponakanmu, kenapa kamu ambil langkah-langkah yang kalau saya lihat ini agak sedikit ekstrim ini melaporkan mertua ini ke kepolisian ini kan lucu. Sekarang dia bilang, enggak ini sekarang saya bayar. Kan depan saya tunjuk. Kan begitu. Jangan begitu ya. Ngomong itu apa adanya aja lah. Gitu loh saya pikirkan. Karena apa? Pabrik ini menilai semuanya nanti. Bukti nanti kan di persidangan hadir. Memang iya sekarang dia membayar. Sudah. Tapi membayarnya itu setelah ada perkara ini gitu loh. Kurang ajar. Kan lucu. Pinter ya. Oke. Kalau membayar setelah ada perkara ini ya beda dong. Beda. Iya. Oke. Ini kan rame Bang. Rame diperbincangkan di luar nih. Saya juga mendengar bahwa DP itu 20. Kemudian sekarang ini kalau DP-nya itu kan kata si Reza ya, katanya mencari tahu berapa sih DP-nya gitu, artinya dapatlah angka 20. Kemudian tiba-tiba muncul nih angka 109. Yang mana yang benar ini Bang? Begini, dulu yang memberikan informasi DP 20 itu pernah kita klarifikasi lewat namanya istrinya, kakak kandungnya mertua saya, adik kandungnya nomor 2 dari Emilia Contessa, namanya Yuni, ya. Almarhum sekarang namanya Rio Rosanuansa. Kalau mertua saya kan Dino Rosanuansa dan Emilia Contessa. Ini kan bertiga ini kan saudara kandung ini. Kita dapat informasi dari 20 itu dari dia plus dikonfirmasi sama almarhum Emilia Contessa. Ya saya kan Bude ini kan sudah nggak dalam kapasitas untuk menjawab ya. Makanya saya kurang setuju kalau Bude ini ditarik karena Bude ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah tiada lah. Begitu ya. Iya. Nah itu dulu dia menjawab begitu. Kita kaget karena angkanya itu kalau saya hitung kalau cicilannya itu 4.200.000 nggak masuk angka 109 itu dulu. Akhirnya dikonfirmasi enggak itu angkanya paling yang dimasukkan 20 juta. Sempat ada celukan seperti itu karena yang memegang kontrak final ini kan bukan kita, kan yang memegang kontrak final kan Muhammad. Oke lah, anggap saja lah. Andai kata itu menjadi salah, ya saya ini orang yang gentleman, Mr. J. Saya minta maaf. Tetapi untuk framing yang kedua, kalau kamu katanya sudah membayar, itu harus kamu benarkan juga, iya apa enggak? Pembayaran kan ketika ada perkara ini. Untuk framing yang ketiga, kenapa kamu somasi? Itu katanya mobil untuk dibelikan adikmu, Kak. Dia mengklaim bahwa mobilnya itu adalah mobil dia dan dia yang membayar, ya. Padahal itu kan untuk keponakannya. Dan ketika ada konsep memberikan mobil, kenapa juga atas namanya dia, bukan namanya Reza? Betul. Kok Reza suruh bayar cicilan? Kalau lunas terus gimana? Kalau kita berbicara tentang konsep kepemilikan ya, yang namanya begini. Untuk benda bergerak itu ada istilah namanya draw the suit. Draw the suit itu meskipun pasal 1977 sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui surat dari Mahkamah Agung, tetapi draw the suit itu siapa yang menguasai untuk benda bergerak? Dia yang dianggap memiliki. Oke. Iya betul. Reza yang menguasai. Mau diambil kembali.
sama Muhammad ini melalui somasi itu. Iya. Oh, berarti Muhammad niat buat ngambil Itu, mobil. Mr. J. Iya. Tapi tetap tidak bisa itu karena kenyataannya yang membayar itu kan adalah pihak Resa atau Budi Rate ya. Bukan, itu yang sebenarnya itu yang mobil pertama Mr. J. Itu mobil pertama yang Brio. Mobil pertama itu kan Yang kedua ini siapa? Yang kedua ini faktanya siapa yang bayar? Muhammad memang yang bayar, tapi atas namanya Muhammad. Katanya makanya kan begini Mr. J, mobil yang pertama itu kan memang dikasih hadiah. Hadiah. Namanya pun bukan namanya Resa, ya. Tapi ternyata ketika dikasihkan kepada Resa ini, Nyicil. kok ada cicilan? Nah, itu. 3,8 sampai 5 tahun itu Buset. Mama yang membayar. Mama Rati. Nah, terus habis gitu setelah mobil itu mau lunas, almarhumah ini kemudian menawarkan, Le, apa yang nggak pengen mobilnya digantikan pasti pengen. Iya bunda, bilang begitu. Digantilah mobil yang enak kedua. banget. Nah, rasio saya kan begini kan, kenapa bunda itu memberikan tawaran ketika dia bukan ownernya mobil yang pertama, yang punya yang ownernya itu kan sebenarnya Mamai kan, yang membayar lunas cicilan kan. Iya gitu. dong. Akhirnya tragedi itu terulang kembali. Dia menawarkan mobil yang kedua, tapi ternyata Resanya disuruh nyicil. Resa itu disuruh nge-grab ya, sama disuruh nyewakan Mr. J. Sumpah Karena sadis. dia sudah berusaha nge-grab Mr. J. Sadis. Karena nilainya ini 4.200.000 di Banyuwangi ini kan kota kecil Mr. J. Nggak nutut dia. Dia juga nggak punya pengalaman kan soal kerja itu kan. Nggak nutut, nggak terbayar lah beberapa bulan. Akhirnya gajinya si Muhammad ini disedot lah di situ, dipotong untuk membayar cicilan itu. Muhammad ini nggak terima. Ya Ceritanya begitu. Allah. Disomasi lah mama itu. Setelah disomasi, ya saya ajukan perkara ini, saya angkat jedek dibalik lagi sama Muhammad sekarang gitu loh. Iya. Lucu kan? Lucu. Itu fakta yang saya tambahin, nggak saya kurangin, insya Allah Mr. J. Ngerti saya, Iya. ngerti. Mengenai DP itu kan bisa dirunut juga toh Bang. Iya. Berapa jumlahnya itu bisa dirunut. Iya, mana tahu nanti ditambah sama dia menjadi 109. Saya kan nggak tahu kalau soal itu. Oh iya benar. Ya tapi tetap ada kan jejak digital juga nggak bisa dihapus kan Bang. Betul. Oke. Ya, oke, saya sampai di situ dulu. Mungkin ada Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Oke, masaknya udah ya. Mr. G. Oke. Bahwa pilihan daripada pihak Denada, inilah pilihan mereka. Bukan dari Bang Ronald dan Reza terkait viralnya kasus ini. Kan begitu. Jadi sudah terjawab ya sama Bang Ronald tadi ya. Betul ya Bang Ronald. Berarti pilihan mereka. Betul. Ya, kan? Pilihan mereka dari pihak abang kan ingin secara internal ya kekeluargaan awal. Iya. Sebetulnya. Betul. Terjawab ya, paling tidak yang nonton ini 838 telah terjawab. Kemudian Bang satu lagi, statement disampaikan oleh pengacara, oke rekan kita sejawat, tapi kalau benar kita pasti berpihak, tapi ini faktanya dia menyampaikan Bang bahwa bicara dibiayain, sekolahnya dibiayain, itu kan ada statement daripada si pengacara Denada. Nah mungkin Jelaskan. Abang tahu persis lah. Kan begitu. Apakah itu benar statement disampaikan? Takutnya tidak sesuai fakta di lapangan kan begitu. Begini. Ini langsung aja saya jawab nanti. Ini kan agak sedikit lugas kan pertanyaan ini kan. Ya. Bang Maksi mohon maaf ya. Jangankan sekolah ya. Satu pensil pun tidak pernah dia belikan kok untuk menulis itu. Hah? Bukan saya ini membuat statement yang kemudian sifatnya hiperbola, tidak. Tetapi saya pernah ngomong secara faktual. Hah? Gitu loh. Sekarang saya tanya, kalau dia memang betul-betul membiayai sekolahnya, sekarang ya mungkin kalau sekarang saya tanyakan di sini ya mungkin akan dijawab sama Denada. Insya Allah Denada itu nggak akan tahu SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana. Insya Allah enggak. Tapi kalau sekarang saya florkan di sini, dia akan jadi tahu. Tapi kalau dia tak mau kata hajar di situ, nggak akan bisa jawab dia. Gila. Ini saja yang betul-betul Denada meskipun saya florkan dia nggak akan bisa menjawab. Hormatilah. Aduh. Jangan tulangmu nunggu, kau biarin nunggu di depan rumahmu, nggak kau silakan masuk. Ya Kalau Allah. orang Batak itu misteri, tulangmu udah datang ke rumah tapi nggak kau bolehin masuk, hilang itu berkat setengah langit. Gitu Mr. Z. Sadis banget yang bener-bener sadis ya. Bahkan nih Bang Leon, ini nampaknya kelihatan ini cerita di film-film, di YouTube di mana cerita. Ini fakta. Guys, Bahkan saya sendiri secara pribadi tertarik ini yang goreng. kisah ini.
ya saya bisa gambarkan bahwa 10 hari kemudian ibu kandung, anak kandung, dan 24 tahun itu miris sekali. Silakan teman-teman berpikir 10 hari loh ini, jangan dilihat gereja Resa sekarang, lihat 10 harinya itu bagaimana dia ditawar-tawarkan kemudian berangkat dari Sadis. Jakarta menuju Surabaya kemudian naik mobil menuju Banyuwangi. Itu yang Anda lihat harusnya. Sadis. Untuk apa itu? Hanya untuk dipisahkan. Itu kalau Bapak masih cerita itu pasti marah itu. Gitu. Izin Ya, Nggak pernah nyekolahin, aku ngaku nyekolahin, gila. Adinda Leo ini, makanya itu Adinda tersayang, abangmu ini lagi memperjuangkan ya masalah keadilan melalui Palu Hakim Perdata. Jangan sampai nanti tak geser kalau lama kelamaan Ke pidana. ke pidana. Hmm. Nanti malah tahu nanti gimana nanti indahnya senyapnya terprodeo itu nanti malah nanti. Kena tahu pidana. Itu makanya kita ini masih softly loh caranya. Betul. Jangan sampai nanti ditekan. Nah, soal bapaknya itu bertanggung jawab, iya memang secara keperdataan dan secara pidana pun bertanggung jawab harusnya memang. Nanti kalau itu nanti fase kedua lah. Kalau memang saya lihat masih belum ada etikat baik, saya akan geser ke sana. Itu menjadi. Kalau dia hotel Prodeo nggak bisa perawatan plastiknya dong, Mak. Parah banget. Langsung dia, Bede, kan gitu. Bang Leon mau rawat. Nih, aku sendiri bojo, Mr. Z. Ya wis nek kono tak rawat deh. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, bercanda. Bang Leon, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sayang sekali ya Bang Leon tidak dari awal ya. Ini? Bang Ronald naik, justru Bu Farah turun. Jadi ya Enak banget, guys. hormati ya Bang Yuk. Ronald ya. Siap. Oke, cukup ya kita dengar dari tadi ya pengakuan dari pengacara sekaligus kakak iparnya Resa. Oke guys, yang mau ambil di etalase 1, silakan ambil sekarang juga. Ini sagunya enak banget ya, mie sagu dari bahan sagu, dibuat oleh Bu Tuti. Udah Pekanbaru ya, Pekanbaru. Udah bener-bener legend, dia terkenal banget. Sampai ada slogannya tuh, sagu menyapa dunia. Cara masaknya ada di sini. Bumbunya tadi kalian lihat mahteh banget, makanya bumbunya jadi kayak gini. Ini yang lembab, alias ada kuahnya. Tapi kuahnya sama Mamski dibikin sedikit lagi. Dimasak sampai kuahnya sedikit habis ya. Agak sat gitu ya. Enak banget. Aku suka yang agak-agak jemek gini guys. Kalau hujan gitu baru yang kuahnya banyak. Nah, ini ada yang mie gorengnya juga, enak sekali. Jadi aku ambil mie goreng. Enggak pedes sayang, pedes sih biasa. Kalau mau lebih pedes tambahin cengek. Dan dia tuh ada ikannya ya, ikan bilis apa? Kok bilis apa nih? Terinya. Ada ikan terinya ya sayang. Jadi rasanya gurihnya ya Allah. Mau dong sayang? Oke. Kalian mau lebih pedas? Nih lihat. Ada teri kacang, kamu boleh tambahin. Nasi ya? Nasi nggak ada? Ada nih. Wah ada. Oh, ada lagi. Gila enak banget. Banyak. Masih banyak. Oke. Aman baik. Jadi mie sagunya itu udah dikasih ikan. Ya sayang, ada ikan. Kakak iparnya Resa, Mas Ronald nih udah gemes sekali sama kamu ya Denada. Mangan opo? Mangan iki lho, mie sagu iki lho rek. Enak rasanya. Gurih. Sedikit pedas. Sangat lembut. Nih lihat.
Sehat banget karena sagu. Beda sama gandum ya. Ini sagu, minyak, gak ada MSG lah sayang. Hmm. Enak. Guys. Yang goreng ini. Ini goreng. Kalau nggak enak, nggak tak makan, habisin depan kalian guys. Kalau makan mie yang nggak enak pasti nggak bisa bohong. Apalagi lagi live begini. Ini kujamin pasti enak. Kalian mau lebih, jangan di situ yang ketutupan ini. Kalian mau lebih kenyang atau ini udah banyak banget ya isinya ya, atau proteinnya dapet, tambahin telur 2. Sumpah guys, nggak kaleng-kaleng rasanya. Ini loh guys, ada terinya, terus bumbunya. Kamu mau lihat bumbunya seberapa? Saya tak buka yang ini ya. Tadi kan mungkin kalian nggak sempet ngeliat bumbunya toh, kita lagi dengerin Mas Ronald ngomong. Gimana nggak mate? Terus kecapnya. Jadi ada manisnya, gurihnya, pedesnya, ini ikannya. Dan enak tenan. Ini mie goreng. Ini yang aku makan, mie instan lembab. Micellar water. Yang biru ya? Micellar water yang mana sayang? Iya Santoso. Masuk ke pasar pidana. Iya, masukin pasar pidana aja itu. Enggak, yang salah bukan neneknya toh. Dikasih tahu ge enak. Enak sayang. Lipstiknya itu tadi, Temporia. Kamu mau yang mana? Micellar waternya Cinta. Micellar water saya tak masukin sekalian ya sayangku. Bentar ya. Enak banget. Ini mie-nya enak sekali. Sumpah guys. Kalau nggak enak nggak tak makan depan-depan kalian gini sampai habis. Ayo sayangku, yang dicupuk mie sagu instannya cobain. Ini lihat gue pakai telurnya tuh. Walah lah, lihat tuh telurnya. Telurnya guys. Aku suka telurnya agak setengah mateng. Udah check out 15 piece. Masa? Wedding? Leo buat stok ya? Apa lipstick? Lipstiknya. Ini loh sayang, nomornya 005. Mau? Bentar ya. Micellar waternya etalase 2 ya. Yang pink itu yang oil base. Ini lipstiknya ya. 005 yang aku pakai. Ayo mie-nya diambil dulu sayang sebelum aku habis makan mie-nya, keburu habis.
Hmm. Hmm. Mie-nya aku ambil yang mie instan lembab yang aku makan. Dan ini ada mie goreng. Bumbunya sama ya. Kayak gini. Ini ikan teri udah garing. Bisa dicampur langsung ke mie yang lagi dimasak. Atau kamu taruh di atasnya aja. Jadi garing atau nyampur. Sama-sama enak. Terus ini ada kecapnya. Kecapnya juga enak sekali. Dan ini mie sagunya saya kayak gini. Nggak bikin gembul. Karena ini sagu. Sagu tahu kan bahan sagu? Enak say. Jadi nggak ada apa namanya yang kamu nggak bisa gluten. Jadi ini nggak ada glutennya. Yang punya asam lambung nggak ada gluten pakai sagu enak say makan mie sagu tuh di badan tuh lebih ringan dan teksturnya ya Allah nih ya lihat ini ada deket ya nih lihat nih. Hmm. 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 Ini ngangenin guys. Ngangenin. Kalau misalnya beli ke kotanya jauh banget. Di Pekanbaru. Pekanbaru toh, Bu Tuti. Ini Pekanbaru kalau nggak salah. Mesti ke sana dulu jauh. Pesan sini aja. Nanti langsung diantar. Ya. Aku pakai telur lagi 2, say. Ini telurnya nih. 2 telur tadi, enak banget. Ayo sayang, yang mau mie-nya etalase 1, lipstiknya etalase 2 005. Kompor buat masak itu pakai listrik ya. Wattnya kecil. Kompornya etalase 4, wattnya kecil. Buat anak kamu di kosan, buat kamu bawa ke luar negeri juga bisa. Kompornya di etalase namanya Samono, di etalase nomor 4. Buat ngukus, steam, rebus, ngegoreng jadi 1. Ada 2 tingkat, bagus deh. Suka banget kompornya. Bisa buat steamboat. Apa namanya? Hotpot ya. Buat hotpot. Ya terakhir deh. Habis cepet banget mesti makannya. Padahal udah lama-lamain loh. Banyak banget isinya nih guys. Alhamdulillah makan siangku enak banget ya Allah. Kalau ini mie nggak endul, nggak aku makan sampai habis depan kalian ya. No gimmick-gimmick, emang seenak itu. Maaf mahal ya. Apanya mahal sayang? Kompornya. Kompornya. Apanya yang mahal? Mamski perasaan nggak pernah jualan yang mahal deh. Ini aku kasih diskon 25.000 ya. Oke, ambil saya. 25.000, jangan bilang mahal lagi loh. Kompornya aku sepil ya. Bentar ya. Nggak. Aduh enak habis ya guys, enak banget. Alhamdulillah. Oh ini dimasukin. Oh ini masih panas. Dikeluarin dulu Mbak In. Itunya lodehnya taruh di panci Mbak In. Biar nggak keungkep nanti basi itu kan. Santan, buka aja Mbak In. Taruh panci mana ya? Itu di panci itu aja tuh. Terongnya keluarin dulu. Masih makan.
Baru aku panasin sih. Oke. Oke, kita mau spill pancinya dulu ya. Mamsi mau kasih lihat teman-teman pancinya sebagus apa, oke? Udah ada diskonnya, jangan sedih. Nggak mahal kok. Aku kan nggak jualan barang terlalu mahal banget. Yang penting itu kualitas, say. Kalau mie udah dijamin endul. Bumbunya banyak ya, jadi mie-nya tuh nggak kaleng-kaleng ya, say. Mie-nya nggak kaleng-kaleng. Oke. Ini kompornya ya. Kayak noni Belanda, Mamski. Embur. Kan dulu, iya, gue kan dulu Van Loren. Ingat gak hantu Belanda di Deru Debu? Oke. Yang aku pin, ini aku cuci dulu ya. Aku mau kasih lihat kalian gampang banget cara nyucinya. Lepas, ini kan listrik. Jadi nggak usah pakai kompor gas, nggak perlu pakai gas. Colokan, yang penting ada colokan, udah. Oke, ini tinggal dicuci, gampang banget nyucinya. Pokoknya kompor ini kompor serbaguna. Dan dia itu anti lengket ya, say. Kamu kalau punya anak yang ngekos jauh dari rumah atau enggak di pesantren. Kamu lagi liburan, bawa ini ke sana, ke luar negeri, misalnya lagi jalan umroh atau apa, lagi pengen makanan sendiri, ya kan, tinggal ngangetin doang. Mau angetannya rebusan kek, atau kamu goreng, atau buat steam ya, misalnya mau nyetim apa gitu kan, ngukus apa, udah pakai ini aja. Tuh, ngebersihinnya gampang banget. Listriknya juga irit. Listriknya irit. Nah, gampang banget bersihinnya, say. Tuh. Ya, tuh. Awet, gampang bersihinnya. Capcus. Terus yang Mamski suka tuh dia dibilang kecil banget, enggak, tapi bukannya gede banget, jadi bisa dibawa untuk traveling, guys. Dan kapasitasnya tuh loh. Ini ditutup sih. Oh, terus Mbak In. Ini buntu nih, udah mulai ngembang nih airnya nih. Banyak cabai. Banyak sampahnya. Tolong. Nah, oke. Bentar ya. Tuh, guys. Ya kan, nyucinya gampang. Allahu Akbar. Nyucinya gampang, tinggal di cuci biasa gitu. Colokannya pakai listrik, udah dapet. Ini tutup pancinya, masih belum cuci. Bisa kamu buat rebus, bisa kamu langsung tutup begini. Buat masak nasi misalnya ya, ngukus, bikin ketupat, lontong, ngerebus singkong, ubi, jagung. Tuh. Ya. Kamu bisa langsung taruh di atasnya aja, bawahnya kasih air, taruh di atas, tutup, udah. Masak deh tuh. Mau masak apa kamu? Mau ini? Bikin gorengan. Tinggal goreng. Angkat, goreng, masukin minyak. Goreng, ya kan, numis-numis. Rebus. Bisa. Terus mau apa? Ngukus. Oh, somai Mamski. Ngangetin somai, ngangetin dimsum. Oh iya, tinggal masukin aja atasnya gini. Udah. Tuh, masukin. Terus kamu tutup. Pancinya ada lubangnya ya. Buat uapnya keluar.
Sesimpel itu. That simple. That simple. Dan ini tuh tombolnya 3. Ini ke netral. Terus kamu tinggal 1, 2, 3. Ini yang paling panas yang pojok sini ya, hotpot. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan hotpot gitu kan, berapa watt kakak? Coba lihat di situ deh. Kalau nggak salah 150 ya. Cuma ini ya istimewanya apa? Cepet banget panas. Jadi nggak pakai lama. Tadi Mamski masak mie 5 menit. Coba lihat ya. Setahu aku sih 100. Wait. Buat yang baru nikah kasih hadiah ini juga bagus loh guys. Bantu banget buat ibu-ibu. Aku nomor 1. Video from creator. Ini tuh wattnya adalah 150 ya. Cuma 150 watt. Oke. Jadi sangat-sangat hemat dan cepat sekali panas. Kalau kamu pakai ini nggak pakai lama, mendidih airnya cepet. Langsung ke yang pojok aja nih, ke hotpot. Kalau udah mendidih banget, blutuk kecilin ke kedua atau ke 1 ya. Oke guys, buruan langsung diambil. Langsung digercepin. Oke, kita kasih waktu ya. Buat masak-masak 2 menit buat kompor Samono 3 in 1. Rebus, goreng, kukus. Rebus, goreng, dan kukus. Oke? Mana tuh jam aku? 2 menit. 2 menit yuk. Yang mau ambil kompornya. Rebus, goreng, kukus. Ya, 2 menit ya sayang. Mamski udah sematkan juga voucher dari Tokopedia-nya, dari TikTok. Untuk kamu bisa dapetin diskon spesial. Capcus guys. 2 menit buat kompor Samono, cocok banget buat kamu tadi yang mau masak mie, mau ngerebus, ngegoreng, ngukus, nge-steam, somai, mau apa aja. Kamu bisa bikin makanan diet, misalnya nggak mau digoreng-goreng, ya udah sih pakai rebusan, ya kan? Tinggal masukin aja ke sini, ke atasnya, bisa dipisah juga. Kalau nggak pengen ngukus, ya udah dipisah aja, ya kan? Ini bisa buat nutup ini, buat ngerebus, hotpot gitu ya. Masukin sayur-sayuran, masukin daging, seafood, ya kan? Kalau kamu mau masak nasi bisa menanak nasi, taruh sini daun pisang, kamu taruh deh nasi kamu, taruh di sini, wangi banget. Capcus lagi nggak pakai lama ya guys, cuma 150 watt aja, jadi hemat listrik, hemat biaya. Ini bisa kamu bawa juga buat bepergian karena ringan banget, say, 1 tangan juga tuh, ya ringan ini, ringan, enak. Dibawa kemana-mana, cuman kamu tinggal pisahin aja, kamu bungkus. Jadi deh, misalnya kamu lagi jalan jauh ke luar negeri berminggu-minggu gitu ya, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, kangen masakan Indonesia, udah di hotel pakai ini misalnya. Bawa aja ini buat ngangetin makanan, atau tuh buat anak kamu yang lagi ngekos, kamu bawain dia makanan, ya kan? Kalau di kamar kosannya nggak ada dapur, kamu bisa, ini bisa taruh di kamar kosannya, bisa angetin makanan buat makan malam, lagi ngerjain skripsi gitu guys. Jadi makanannya anget terus ya kan. Ayo sayangku, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke guys. Alright, kompor Samononya. Pokoknya yang udah belanja kompor Samono, gue jamin gak bakalan ini nyesel, gak bakalan. Karena aku udah pakai ini lumayan lama dan dia itu bener-bener kuat, gampang banget dibersihin, bener-bener berfungsi.
buat bikin nasi. Gue udah nyobain ya, bikin nasi, manasin somai, manasin dimsum, bikin gorengan. Terus tadi ngerebus mie. Ngerebus mie bisa buat 3 sampai 4 orang. Ya, ini dalam loh, dalam nih. Tuh. Bisa buat 3 sampai 4 orang nih buat ngerebus mie. Udah check out kakak. Thank you sayang. Sip. Nanak nasi. Ya kan? Jadi buat keluarga kecil kayak Mamski sama suami ini pas banget. Ya nanti dapat ininya untuk colokannya, tinggal dicolokin kayak gini aja. So simple, that simple. Yang waras. Nih colokinnya gini doang. Gampang toh. Mana kebalik ya? Kebalik. Nih gini doang nyolokinnya, semudah itu. Udah. Ya kan, makanya Mamski suggest apa? Suggest apa sih? Suggest menyarankan. Aku kasih ini ya, kasih buat kalian yang anaknya lagi di kos-kosan tuh kan kasihan ya, kadang-kadang tuh makanan dingin gitu kan di kamar, nggak dipanasin dari yang siang, sayang kan, takutnya cepet basi juga. Kalau udah ada kayak ginian dipanasin kan nggak jadi nggak cepet basi makanannya gitu loh guys, buat anaknya gitu. Atau buat kamu yang